ngomongin birokrasi ala-alan. Mungkin beberapa waktu ini kita pernah mendengar adanya sekitar perdebatan kuliah penting nggak sih hari gini masih mikirin kuliah gitu kan. Semua sekarang ada AI, ada internet, semua bisa diselesaikan dengan internet. Nah, begitu juga dengan pelatihan. Hari gini pelatihan apakah masih penting di tengah semua informasi bisa kita akses secara lebih gampang dan terbuka. Nah, kita akan membahas ini. Beliau berdua adalah alumni PKN 1 angkatan 56. Kalau dilihat secara gelar akademis, pasti beliau-beliau ini udah beyond lah ya. Yang satu sudah profesor doktor, yang satu lagi juga PhD. Sudah nggak diragukan lagi. Tapi ternyata semangatnya, jagoan. Kenapa saya bisa klaim kalau semangatnya jagoan? Karena beliau adalah peserta terbaik pertama dan kedua. Saya sapa dulu kawanan. Yang pertama adalah Profesor Dr. Ratno Nuryadi M. Eng, bener Pak saya nyebutnya, bener nggak ini? Betul, Mbak Niken. Beliau adalah dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Apa kabar Bapak? Kabar baik Mbak Niken. Sehat. Ya. Sehat, Oh, alhamdulillah. harus ya Pak, nomor 1 sekarang. Harus, Sehat. alhamdulillah. Nah yang kedua di sini adalah Bapak Bimo Wijayanto PhD, Bapak dari Kemenko Maritim dan Investasi. Apa kabar Bapak? Baik Mbak Niken. Perjalanan ke sini aman ya Bapak? Aman Mbak. Nggak ada demo. Enggak. Baik Pak, kita akan tadi ngebahas tadi Pak, mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional atau mengikuti pelatihan-pelatihan yang lain di era sekarang ini, menurut Bapak berdua apakah masih memang dibutuhkan sih Pak sebenarnya pelatihan seperti ini? Terutama mungkin pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 1 ya Pak. Boleh dari Bapak. Ya, saya ini merupakan pengalaman yang berharga buat saya, Mbak Niken. Karena saya belum pernah mengikuti PKN 3, PKN 2. Nah, sekarang mendapat kesempatan untuk ikut PKN pertama. Langsung PKN pertama Langsung Pak. PKN pertama. Jadi banyak hal baru yang bisa saya dapatkan. Apalagi ini dengan metode blended learning ya. Betul, blended learning. Nah, ini luar biasa buat saya gitu ya. Metode pembelajaran ini cocok lah gitu ya buat yang katakanlah udah style orang yang dewasa ya. Jadi Ini cocok menurut saya. ini kalau boleh saya tahu nih Pak, sebelumnya trajektorinya karirnya sudah sebelum ke ini apakah dari fungsional dulu atau gimana? Ya, saya sebelumnya fungsional. Oke. Ya, meskipun tahun 2012 sampai 2015 sempat eselon 3 ya. Di peneliti ya Pak dulu ya? Di BPPT. Tapi setelah itu 2016 sampai 2022 kemarin fungsional. Dan tahun lalu langsung makanya langsung ke tugas, PKN 1 ya iya, Pak. diberikan tugas oleh Pak Kepala menjadi Kepala Organisasi Riset Nanoteknologi dan Material. Sekarang saya ke Pak Bimo. Gimana Pak mengikuti pelatihan PKN 1? Tadi saya sempat nggak mau ngaku. Oh gitu. Tapi akhirnya ada pengakuan dari Prof. Ratno. Saya juga tidak pernah ngikutin 432. Ya gitu Pak. Jadi ya pimpinan nunjuk saya untuk ditugaskan untuk PKN 1 ya kita laksanakan Mbak. Betul. Nah kalau tadi kan pertanyaan Mbak Niken masih relevan nggak sih ya? Kalau bagi kami berdua mungkin learning itu continuously ya, nggak pernah berhenti. Yang katakan kalau masalah ilmu misalkan administrasi, public administration, kemudian policy formulation, kita ya sedikit banyak sudah ada pengalaman teori maupun praktek. Tapi tetap harus ada refreshment, Mbak. Nah, yang saya rasakan dengan PKN 1 itu kalau mau ngomong bahwa kita pernah belajar. Betul. Tapi pola itu kan kita kembali back to basic. Harus seperti apa sih konsep? Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau bicara implementasi, kita pernah mengimplementasikan sesuai dengan tupoksi. Tapi bicara kemendesakan implementasi yang katakanlah policy brief ya, Mas Ratno, kemudian proyek perubahan yang very limited time gitu. Policy brief itu kalau nggak salah cuman nggak sampai sebulan ya. Iya, cepat sekali. Kemudian proper 2 bulan.
Policy brief ini untuk satu angkatan Untuk satu berarti ya? angkatan. Iya, Iya. satu. Kemudian Mas Ratno ini ketua policy brief, Mm-mm. saya tukang kompor gitu. Sehingga topiknya masalah investasi gitu. Kemudian proper yang hanya 2 bulan tapi harus berdampak. Nah, disitulah menurut saya signifikansi PKN 1. Hmm. Artinya tidak di masalah materinya, tetapi justru di tugas implementasi dan juga networking. Nah, networking ini luar biasa, Mas Ratno. Iya, betul. Kita nggak pernah, saya takut kenal sama polisi sama jaksa gitu ya. Maksudnya jangan sampai kenal karena bermasalah, Iya, betul Pak. ya kan? Nah, kita kenal di situ, kenal sebagai teman satu grup, teman menyelesaikan masalah justru. Mm-mm. Menyelesaikan masalah kelompok, masalah satu angkatan. Background-nya cukup bervariasi kan ya Pak Iya, dari bervariasi. peserta ini? Iya. Ada macam-macam ya Pak? Dari mana aja Pak yang kira-kira ini? Iya, ada dari kepolisian, Ada kemudian daerah juga? kejaksaan, iya dari Dari pemerintah Pemerintah daerah. provinsi, pemerintah Kabupaten. kota, kabupaten. Iya. Mm-mm. Tadi kan bicara tentang ada policy brief yang dihasilkan di angkatan dengan background yang bermacam-macam. Iya. Ini sebuah tantangan juga saya rasa ya Pak ya. Bagaimana Sangat. kemudian dari angkatan 56 ini bisa mengkolaborasikan background yang macam-macam menjadi sebuah policy brief. Saya balik dulu deh. Untuk policy briefnya tentang apa Pak? Tentang strategi investasi Mm-mm. mineral dan batu bara dalam menghadapi krisis global. Mm. Di Nah, sini itu- Mas Ratno, waktu itu memang kita di challenge sama Pak Wali Angkatan, Pak Mahdum itu ada beberapa topik yang akhirnya mengerucut ke 3 atau 4. Iya, Ada yang stunting itu, iya betul. kemudian digitalisasi, sama yang investasi, sama satu lagi kalau nggak salah Kemiskinan ya. kemiskinan. Karena kan berbasis dari ini RB berdampak. Iya. RB Dari berdampak. tema-tema RB berdampak. Mm-mm. Karena tema untuk PKN 1 sendiri adalah strategi peningkatan investasi dalam menghadapi krisis global ya Pak. Betul. ya? Betul. Nah, waktu itu di challenge ada kelompok-kelompok yang mengutarakan idenya. Waktu itu kebetulan ketuanya Prof. Ratno, kemudian Pak Wali men-challenge kami. Nah, kebetulan argumentasi tentang dampak ketika kita tuh kan habis krisis, post krisis COVID-19, kesehatan maupun ekonomi yang terdampak sangat dalam gitu ya. Nah, kemudian ya short story begini, krisis itu ternyata bisa dimitigasi, Indonesia masih tetap bisa jalan itu karena ada penciptaan lapangan kerja. Penciptaan lapangan kerja dari mana? Dari strategi investasi yang kebetulan dari hilirisasi mineral dan batu bara. Nah, prosesnya tentu sangat demokratis, bahkan sampai sangat malam. Iya, kita Masuk semua berarti ya Pak ya? Maksudnya ikut memberikan semua Betul, ide semua. semuanya beride. kita berkumpul di kelas, awalnya dipancing ya oleh Pak Wali ya. Kemudian kita masing-masing brainstorming lah, Hmm. 31 peserta itu. Semua mengutarakan pendapatnya, Mas Bimo. Dari ide, memang awalnya ada beberapa opsi tadi gitu ya, opsi-opsi tema. Kemudian kita sepakati. Akhirnya mengerucut pada satu tema, strategi peningkatan investasi. Nah, itu pun juga awalnya masih umum juga, tapi dalam perkembangan kita fokus di sektor minerba. Itu triksnya gimana ini? Terutama mungkin Pak Ratno ya sebagai pimpinan timnya ketika menyusun policy brief dengan latar belakang yang berbagai macam. Ini kalau mungkin semuanya dari investasi dari minerba mungkin nggak terlalu menghilirisasinya mungkin lebih mudah ya Pak ya. Tapi kan ini kompleks, maksudnya dengan latar belakang yang macam-macam. Ini ada triksnya nggak dari Pak Ratno gimana dari yang macam-macam ini bisa jadi kesepakatan di policy Iya. brief? Tapi justru dengan background yang heterogen tadi ya, kita jadi tahu gitu ya, apa view atau pandangan dari masing-masing peserta dengan background yang bervariasi tadi. Justru akhirnya kan mengerucut pada 4 subtema utama ya, dari situ gitu. Dan itu cukup mewakili dari background masing-masing peserta tadi, Mbak. Tetap bisa dikolaborasikan ya Pak ya? Ya, yang pertama misalkan terkait dengan kepastian hukum. Ya.
dan jaminan keamanan. Jadi kepastian hukum dan jaminan keamanan. Dan di situ banyak peserta kita yang backgroundnya dari polisi, kejaksaan, itu menguasai substansi tersebut. Oke. Kemudian yang kedua yaitu dari sisi infrastruktur, karena bagaimanapun investasi itu harus didukung oleh infrastruktur, termasuk ketika kita kaitkan dengan transformasi digital sekarang ya, yang sedang kita giatkan. Nah ini teman-teman dari Pemprov, Pemkot, Pemda ini mereka menguasai hal tersebut. Kemudian yang ketiga dari sisi SDM. Nah kami dari BRIN kebetulan ada 3 orang. Kemudian ada juga yang terkait dengan SDM ini mungkin dari PUPR, Kepala Biro SDM. Nah, beliau juga menguasai juga. Kemudian yang terakhir dari sisi manajemen risiko dan sustainability. Jadi akhirnya satu tema besar tadi, Mbak Niken, kita breakdown menjadi 4 subtema tadi. Untuk bisa istilahnya satu tapi mengcover semua betul, gitu betul, ya, kaya betul, berarti istilahnya. betul, ya. betul. Karena kan yang di challenge sama wali angkatan adalah selain policy brief itu harus mengusulkan sebuah policy yang real, itu juga harus bisa melibatkan keragaman. Nah, tadi yang mungkin menambahkan Mas Ratno, yang sustainability dan manajemen risiko itu purely diajukan sama teman-teman yang selama ini mengawal dari BPKP gitu ya. Yeah. Jadi mereka mempunyai framework tentang manajemen risiko, risk management, dan juga framework risk management untuk sustainable development. Jadi semuanya terwadahi dalam satu tema besar. Nah akhirnya itu jadi aklamasi, kita kerjain bareng gitu. Tentu ada PIC di masing-masing subtema itu. Lalu yang menarik lagi adalah kami diarahkan supaya polisinya itu berdampak dan berhasil guna, maka harus sesuai dengan kebutuhan menteri yang akan kita submit. Oke, disampaikan kemana Pak waktu itu policy briefnya? Ke Pak Menteri. Ke Pak Menteri Menko. Koordinator Maritim dan Investasi. Oh, Kemenkominfo. Kebetulan tema itu sangat diapresiasi. memang kebutuhan oleh Dan menteri. up to date ya masih. Itu mungkin ya strateginya supaya policy briefnya bisa berdampak tadi, bisa didengarkan gitu istilahnya ya Pak. Iya. Nah ngomong-ngomong tentang challenge tadi Pak, menurut Bapak berdua ini apa sih lesson learn yang paling berasa dapat banget ketika Bapak berdua ini mengikuti PKN tingkat 1? Boleh siapa aja duluan. Ya, kalau saya ini ya, mungkin dari sisi kolaborasi dan komitmen bersama. Seperti tadi, misalkan untuk case membuat policy brief ini kan sesuatu yang nggak mudah ya Mbak ya, gitu ya. Kemudian pesertanya heterogen lah gitu. Masing-masing subtema juga harus explore terkait dengan data, baik yang sifatnya data sekunder maupun data primer juga. Akhirnya kita kan berkunjung ke Kementerian Investasi dalam rangka untuk explore kebutuhan data yang diperlukan di sana. Jadi memang kolaborasi ini ya. Kolaborasi ini kolaborasi yang kuat dan komitmen. Saya melihat luar biasa ya. Baik kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 nih semuanya berkomitmen gitu untuk bisa menghasilkan output di masing-masing subtema tadi, selanjutnya dibungkus lagi dalam tema yang lebih luas sebagai tema angkatan tersebut. Sekarang ke Pak Bimo. Ya lesson learn yang menambahkan Mas Ratno itu, kalau saya pribadi lesson learn-nya adalah time management juga. Karena dengan blended learning ini kan ada keleluasaan waktu ketika kita tidak sedang offline, sedang online, baik online yang sifatnya itu
sinkronus maupun asinkronus, apalagi kalau asinkronus gitu. Iya. Kita betul-betul independent study kan. Nah ini kan kita nggak mungkin juga tidak mengerjakan pekerjaan kantor. Jadi bagaimana di situ ditantang sebagai peserta sekaligus juga masih nge-lead unit yang existing gitu ya, untuk bisa balance. Jadi di situ time management. Kemudian betul komitmen dan kalau bagi kami ya endurance. Karena kadang kita mengerjakan itu di luar jam kerja karena satu dan lain hal, mungkin ada perintah dari atasan gitu kan. Nah selain itu juga willingness untuk mengalokasikan waktu bersama, itu bagian dari kolaborasi yang penting gitu, untuk supaya ada waktu bersama discuss. Karena dalam satu sub kelompok saja, misalkan ada kalau 31 dibagi 4 gitu ya, ada 7 gitu kan, atau ada yang 8 gitu. Ini kan ada yang kembali ke Bengkulu gitu, ada yang kembali ke Kalimantan Tengah gitu. Gimana kita bisa kolaborasi, paling enggak yang di Jakarta nyari data, misalkan ke kementerian terkait gitu, ke SDM, ke BKPM atau ke Kemenko tertentu, Marves atau Kementerian Keuangan, untuk melihat data insentif gitu. Paling enggak kan ya saya harus willing, kemudian malamnya kita, lalu ada juga yang harus willing untuk tim kreatif bikin PowerPoint misalkan, dan juga kita juga manage tim efektif ya, tim agile yang ada di internal kantor. Jadi lessonnya cukup banyak untuk nge-push bagaimana dalam konteks yang sangat mendesak kita harus menyelesaikan tugas yang berat gitu. Kantor iya, pelatihan juga masih tetap jalan. Itu gimana Pak? Tips dan ininya Pak, gimana caranya biar dua-duanya tetap bisa seimbang. Jalan bareng ini? Prof Ratno tetap bisa gimana, Pak? ke Jepang, saya tetap bisa misi ke Jerman, ke Australia gitu. Iya, tetap sempat bisa. Karena penugasan juga sih. Iya, makanya. Pas ada penugasan dari kantor harus ke Jepang. Ini karena kaitannya dengan mitra juga ya, mitra stakeholder juga. Jadi memang memanage waktu di sini ya menjadi sangat time management menjadi krusial berarti ya. Menjadi sangat krusial. Ya kalau bagi diri saya ya bagaimana ini ya teori manajemen itu yang money, metode, material gitu, mesin gitu ya, media, kemudian motivasi itu kita terapkan di sana. Memang bagaimana LAN ini men-trigger bapak-bapak ini bisa memaksimalkan apa yang ada di kita ya Pak. Pemaksaan oleh LAN. Tapi luar biasa sih Mbak. Iya. Terus terang saya juga banyak belajar. Ketika Bapak pertama kali ditugaskan untuk mengikuti PKN 1, apa sih ekspektasi yang berdua Bapak ini ke gambarannya atau harapannya ketika wah dapat tugas nih mengikuti pelatihan PKN 1? Yang terbersit apa Pak ekspektasinya Pak? Iya, kalau saya karena belum pernah tadi Mbak. Sama. Jadi karena belum pernah ikut ini kan PKN yang 432 kan belum pernah, jadi surprise juga. Saya kira dulu memang akan full gitu ya, full kelas di LAN. Tapi ternyata asrama kan, gitu ya. Ternyata kan blended ya. Yeah. Dan ini sebuah pembelajaran juga gitu. Tapi bagus juga ya, saya kira blended nih ya, karena kan ternyata kan ini ya, kita masih di sela-sela itu bisa mengerjakan pekerjaan kantor juga. Tetap produktif intinya ya. Iya. Saya membayangkan kebetulan saya di organisasi saya kan masih baru, setahun belum ada tuh, gitu ya. BRIN ya Bapak ya. Di posisi yang sekarang. Di unit kerja saya itu sekarang kan baru berdiri Maret 2022 ya. Iya, baru setahun aja belum ada. Lagi kan, kenceng-kencengnya ini betul, berarti ya Pak ya. Diklat kan mulainya 27 pas ulang tahun Februari. Jadi banyak sekali pekerjaan-pekerjaan di
lapangan gitu yang masih perlu istilahnya menata-nata ya. Nah, pada saat kondisi yang demikian dapat penugasan untuk PKN. Lagi babat alas ternyata PKN juga ya, Pak. Di satu sisi alhamdulillah bisa belajar. Nah, alhamdulillah juga pekerjaan tadi masih bisa terhandle juga ya, karena ternyata nggak full time. Saya nggak bayangin juga misalkan full gitu ya selama 5 bulan di LAN. Waduh, ini pekerjaan kantor juga mungkin akan kewalahan juga. Tapi alhamdulillah kami bisa coba balancing gitu sehingga dua-duanya dapat. Pak Bimo sekarang. Ekspektasi, saya nggak bisa berekspektasi karena waktu itu ditunjuk pimpinan kami untuk melengkapi berkas. Itu hari Sabtu. Hari Sabtu saya ingat sekali jam 1 siang itu ditelepon. Jam 3 ini udah harus masuk. Apa ini PKN 1 gitu kan. Saya ini aja akhirnya posisi saya di Jogja karena kalau weekend saya di Jogja, nah istri di Jogja. Saya minta teman-teman yang di Jakarta tolong ini dong ambil berkas di kantor saya, di scan. Ekspektasinya terus terang zero expectation, nggak pernah ikut di Klatim sebelumnya. Saya bahkan sempat bertanya-tanya apa ya bisa, wong saya nggak pernah ikut 432 gitu. Tapi kan ada memang dari Pak Kepala LAN sendiri menjelaskan pada saat itu. Nah kemudian masuk itu kok ya ekspektasinya dapat ilmu baru. Tapi tadi saya sudah jelasin di awal ya bahwa esensinya bukan ilmu baru itu, gitu kan. Karena kalau ilmu baru tentu mungkin karena ini generalize leadership program gitu kan nggak bisa spesifik gitu kan. Nah berikutnya ketika saya ketemu sama teman-teman, saya baru berekspektasi di situ. Ekspektasi saya adalah bagaimana saya bisa belajar bersama dengan teman-teman, saling mempelajari, proses mempelajari, dan juga learning to learn. Artinya begini, nggak pernah kebayang bagaimana ternyata challenging-nya misalkan kerjaan Prof. Ratno di nanoteknologi atau di juga beliau material science gitu. Kebetulan berhubungan dengan hilirisasi mineral yang kami kerjakan di kantor kami. Juga nggak kebayang ternyata ada teman yang salah satu aparat penegak hukum yang pernah menangani kasus tentang illegal mining misalnya. Jadi kita saling mempelajari. Nah, ekspektasi saya bagaimana kita bisa belajar sehingga kita bisa memahami ketika dalam konteks pembuatan kebijakan atau debottlenecking kebijakan itu kita punya mitra dan kita tahu kebatinan di institusi mereka seperti apa. Nah itu yang kalau boleh dibilang ekspektasi setelah kita terjun. Nah ekspektasi berikutnya ya kalau orang Jawa bilang itu go with the flow, ride the wave, tapi kita punya tujuan tertentu, selesaikan tugas, tapi juga selesaikan pekerjaan, tapi ya do our best. Kenapa? Karena kita nggak pengen mengecewakan ekspektasi organisasi yang sudah mengirimkan kami. Assuming kan ekspektasinya pasti kami dikirimkan ke institusi pendidikan yang terbaik, yang tertinggi dari karir kami sepanjang ASN kan gitu. Kita juga nggak ingin mengecewakan ekspektasi dari LAN yang sudah memprovide resource-nya. Itu sih. Jadi istilahnya kalau LAN itu kan juga selain menyelenggarakan pelatihan ini kan berharap ada learning community yang terbentuk di antara para peserta. Jadi memang dapat ya Pak ya untuk learning community ini. Iya, dapat sekali. Dan alhamdulillah sampai ke seminar nasional ya. Betul. Seminar policy nasional? brief tadi diseminarkan nasional. Seminar nasional. Oh gitu, Yes. di mana Iya. Bapak? Di sini. Di sini di LAN ya? Oh Ya, oke, ya. Keynote speakernya Pak Menteri Bahlil, Oh. kemudian para ahli di bidangnya. Intinya berarti Ya, alhamdulillah. apa yang dihasilkan ini nggak hanya sekedar dihasilkan, tapi untuk strategi untuk melandingkan apa yang sudah dihasilkan ini benar-benar dipikirkan dengan baik. Betul. Mudah-mudahan itu menjadi benchmark angkatan selanjutnya. Oke, Iya. baik, luar biasa. Jadi
di step pertama policy brief tadi kita serahkan gitu ke Pak Menteri Kemenko Marves. Kemudian kemarin di akhir dari PKN ini, tepatnya tanggal 7 ya, Tanggal 7. tanggal 7 Agustus kita seminarkan nasional. Dan saat itu juga hadir juga sebagai keynote speaker-nya Pak Menteri Investasi. Tidak hanya sekedar disampaikan tapi benar-benar diseminarkan. Betul. Tadi bicara tentang kolaborasi tadi dan juga satu angkatan bisa lulus semua ya Pak ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Benar. Adakah komitmen bersama Pak yang dibangun di angkatan ini Pak, angkatan 56? Setelah lulus, apakah setelah selesai, apakah masih tetap berhubungan apa sekarang? Oh iya, kita masih punya ini WhatsApp group gitu. Dan di situ sangat hangat sekali ya. Saling sharing cerita baik yang sifatnya pribadi maupun juga yang kaitannya dengan kemarin kan punya proyek perubahan. Yeah. Nah, proyek perubahan itu kan yang kemarin dilaksanakan 2 bulan itu kan jangka pendek saja, Pak. Betul. Tapi kan selanjutnya masih ada jangka menengah, ada jangka panjang. Dan masing-masing di antara kami kan sudah ada komitmen juga ya untuk melanjutkan. Jadi meskipun sudah selesai PKN, kita melanjutkan proyek perubahan jangka menengah dan panjangnya juga. Nanti kita berarti kapan-kapan berkunjung ya Pak ya? Siap. Propernya gimana Pak? Oh, silakan. Kami punya, kebetulan berdua ini kami punya komitmen nggak? Kita share aja gitu ke teman-teman, lucu aja gitu. Oh ini loh jangka menengahnya, misalkan kalau saya kan bikin policy tentang investasi kesehatan gitu ya. Jangka menengahnya, oh pembahasan RUU kesehatan yang sudah diselesaikan, kemudian turunan aturannya apa. Kemudian jangka menengahnya lagi nih barusan nih hari ini Indonesia kemungkinan akan bertarung untuk menjadi salah satu tuan rumah untuk local producer forum gitu. Jadi bagaimana turunan dari kebijakan tadi jadi hasil gitu. Jadi WHO aja merekomendasikan. Artinya ini kan semacam ini kan kami itu kebahagiaannya adalah ketika policy yang kami ajukan itu sama pimpinan diterima kemudian diimplementasi. Nah itu kita share di grup. Selain jadi ya berdampaknya tetap benar-benar berdampak gitu ya Pak ya? Iya. Insya Allah. Kalau dari sisi saya, ini kan peningkatan investasi sektor minerba. Nah minerba ini kaitan erat sekali dengan bidang kami. Karena kami di organisasi riset nanoteknologi dan material. Minerba ini bagian dari material. Nggak bisa dipisahin ya Pak ya? Betul. Nah, proper kami ini bertujuan untuk bagaimana mengakselerasi kolaborasi riset di sektor material di sini. Saya sempat baca sih propernya Bapak. Oh begitu. Untuk meraih keunggulan industri itu bagaimana? Nah ini kami fokus di bagaimana membuat tata kelola kolaborasi tadi ya Pak. Kita kemarin mengeluarkan 6 SOP tata kelola kolaborasi riset. Dan dengan itu ketika kita implementasikan dalam pilot project ini, alhamdulillah kita bisa mendapat banyak dukungan baik yang stakeholder nasional itu lebih dari 25, kemudian internasional juga karena kolaborasi riset kan gitu ya, biasanya nggak cuma nasional, global juga. Itu juga lebih dari 15. Saya melihat bapak-bapak berdua ini punya komitmen yang luar biasa ya. Jadinya saya nggak heran kalau ternyata beliau menjadi terbaik pertama, alhamdulillah, dan juga terbaik kedua. Ini mungkin terakhir pertanyaan dari saya. Apa sih Pak tips-triksnya? Gimana tetap bisa komitmennya kuat dan akhirnya alhamdulillah bisa menjadi terbaik pertama dan terbaik kedua? Siapa dulu nih, boleh? Kalau saya terus terang surprise dalam artian saya sendiri menjalani saja ya proses ini PKN ini diklat ini dari awal sampai akhir gitu, dan ini saya kira teman-teman juga melakukan hal yang sama juga gitu. Hanya saya melihat mungkin ketika melaksanakan proyek perubahan ini fokus ya,
sebenarnya fokus propernya apa sih? Gitu. Nah, kemudian delivery-nya bagaimana? Kemanfaatan daripada proper itu. Gitu. Nah, 2 itu aja. Jadi fokus apa inovasi, novelty dari propernya, kemudian punya kemanfaatan yang bagaimana. Nah, alhamdulillah dengan fokus tadi, SOP tata kelola berhasil kami telurkan, kemudian memberikan manfaat buat stakeholder tadi ya. Tidak hanya mendukung, tapi juga mereka mendapatkan manfaat. Ini mungkin keywordnya. Pamungkas. Sebenarnya peringkat 1 atau 2 itu ya bonus aja. Kita juga surprise aja bahwa kerja keras kita itu ternyata di antara angkatan lah relatively kita dikasih peringkat gitu. Tapi sebenarnya semuanya juga menang. Karena kalau tadi Prof. Ratno ada novelty, kalau saya ada keterpaksaan. Karena begini, ketika propermu apa? Saya nanya, bolehkah proper dari policy yang sudah kita bikin sebelumnya tapi masih ada permasalahan dalam implementasi? Enggak boleh. Intinya harus new policies dan hanya time frame-nya 2 bulan. Nah, tentu saya melihat dari apa yang sudah pernah saya kerjakan dan relevan dengan tugas proper tadi. Dapatlah itu tadi. Bagaimana kolaborasi kebijakan untuk peningkatan investasi di sektor bahan baku alkes dan farmasi. Nah, ini kan far away from my background karena saya di investasi gitu ya. Tapi ini kebijakan yang banyak multi stakeholder. Nah, betul konsisten, betul novelty, sama persistensi. Jadi saya mungkin agak kurang ketika di grup itu banyak sekali teman-teman yang sangat kreatif, inovatif untuk bikin acara tentang sosialisasi kebijakan gitu ya, diposting di media koran, media TV. Itu terus terang memicu kami gitu ya. Tetapi kan kami untuk bikin policy yang di ranah kami ini kami nggak bisa seperti itu. Lalu apa yang kami lakukan? 2 bulan itu kan time is ticking gitu ya. Betul. Yang kami lakukan ya mengadvokasi tetapi tidak terbuka. Jadi saya datang ke Dirjen A, Deputi A, B, C, D, ada sekitar 12 kementerian yang terkait dengan kemandirian farmasi dan alat kesehatan. Nah, alhamdulillah mungkin mestakung gitu ya. Mereka tuh setuju gitu, bahwa kita harus bikin something yang kolaboratif. Nah, sampai akhirnya dari policy draft, impres gitu, kemudian draft rencana aksi, karena kalau impres doang tanpa rencana aksi nggak akan bisa terfokus. Ada measurable impact-nya juga gitu kan. BPKP kita ikutkan untuk ngitung measurable impact, kepolisian dan KPK juga untuk ngitung manajemen risikonya. Jadi itu terus terang ya saya mengapresiasi tim saya juga yang mau saya opia-opia gitu. Ayo hari ini kita ke sini, besok kita ke sana. Jadi dalam 8 jam kerja gitu ya. Ini terus terang 4 jam itu saya gunakan untuk ngerjain proper. 4 jam berikutnya ya untuk kerjaan kantor. Tapi tim juga in and out gitu. Tapi saya selalu menyempatkan seperti itu dan saya selalu lapor ke mentor untuk minta dukungan mentor soan-soan ini sampai akhirnya ada satu forum besar, kita FGD teknis, FGD pimpinan, kemudian sign komitmen. Dapat dukungan penuh dari Dapat. pimpinan. Nah, selanjutnya ya kita bikin policy. Ya, alhamdulillah. Saya senang banget ngobrol dengan Bapak berdua hari ini, sangat memberikan inspirasi. Ini saya pernah dengar ada seseorang yang bilang bahwa apapun bidang pekerjaan kamu, kalau kamu bisa melakukannya dengan serius dan sungguh-sungguh, pasti menemukan celah di mana harus diperbaiki. Setuju ya Pak ya? Yes. Dan itu supaya bisa menjadi pembelajaran bagi kita bersama, apapun bidang kita sekarang, bersungguh-sungguhlah, maka pasti kita akan dapat dampak yang terbaiknya. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang selanjutnya, Bapak, Pak Ratno, dan juga Pak Bimo. Nggak kapok, semoga ngobrol dengan saya. Nanti kapan-kapan kita sowan ke sana. Baik, kawan-kawan, demikian tadi obrolan kita sesi kali ini. Sampai ketemu di ngobrol selanjutnya. Sampai jumpa.